Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB, tahun ini genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia Kedua tidak terulang kembali. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Ih, keren banget ya. Pak Jokowi bisa bawain bahasa Indonesia ke ranah internasional. Tapi emang bahasa Indonesia itu udah memenuhi kriteria sebagai bahasa nasional dan kewarganegaraan yang baik dan benar. Loh, emang kamu nggak tahu? Kalian nggak tahu? Ayo, Mana? nah ayo kita jelasin ya. Yap, ini videonya. Hai guys. Kenalin, nama aku Naila Cleva Faraita dengan NIM 171 dan teman-teman aku. Aku Fairuz Hanum Kusada Jati dengan NIM 124. Dan aku Jasmine Nahila Putri Balfas dengan NIM akhir 092. Dan aku Nirmanda Putri dengan NIM akhir 018 dan inilah video tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kita. Hai semua, tahukah kalian bahwa negara Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sangat penting untuk dipelajari dan juga dipahami sebagaimana semestinya karena bahasa Indonesia ini memiliki peran untuk pemersatu dan juga pengendali sebagaimana bahasa-bahasa yang lain agar tidak terpecah karena Indonesia dengan 38 provinsinya itu tentunya memiliki bahasa daerahnya masing-masing dan bahasa daerah itu membuat adanya perpecahan dan juga ketidaksetaraan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus bisa mengamalkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ada 3 poin penting yang harus kita ketahui tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional. Apakah bahasa Indonesia ini memiliki aspek-aspek yang menyatakan bahwa dia ini sebagai bahasa nasional atau belum? Dan yang kedua juga ada bagaimana bahasa Indonesia ini sudahkah memenuhi fungsi sebagai bahasa kenegaraan atau belum? Dan yang terakhir, apakah bahasa Indonesia ini sudah diakui secara sah oleh PBB dan juga diakui oleh negara sebagaimana semestinya? Oleh karena itu, ayo kita simak penjelasan selanjutnya. Bahasa Indonesia itu belum diakui sebagai bahasa resmi di PBB secara langsung. Jadi PBB itu punya 6 bahasa resmi, yaitu Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, Tiongkok, dan Rusia. Namun bahasa Indonesia ini tuh diakui sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO. Nah, apa sih keterkaitan fungsi bahasa Indonesia dan pengakuannya di di PBB? Nah, yang pertama itu pengakuan internasional yang menguatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi PBB akan menegaskan eksistensinya dalam fungsi yaitu sebagai bahasa diplomasi internasional, bahasa resmi pemerintah dan bahasa hukum dan perundang-undangan, serta bahasa identitas nasional yang setara dengan bahasa besar dunia. Artinya, bahasa Indonesia itu bukan hanya dipakai secara nasional, tapi juga diakui sebagai alat komunikasi di forum internasional yang tertinggi. Nah, kemudian yang kedua itu mendorong fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dunia Melayu dan Nusantara. Bahasa Indonesia memiliki hubungan kuat dengan bahasa Melayu yang digunakan di berbagai negara Asia seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura. Nah, pengakuan di PBB akan memperkuat posisi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu di kawasan Asia Tenggara gitu. Nah, dan hal itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu punya jumlah penutur signifikan secara global atau kurang lebih itu 270 juta jiwa gitu. Nah, yang ketiga, memperluas fungsi bahasa Indonesia dalam diplomasi global. Jika bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa yang resmi dalam forum-forum PBB, nah
wakil Indonesia itu dapat berpidato secara langsung dalam bahasa Indonesia tanpa penerjemah karena udah banyak yang paham gitu sama bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia akan digunakan dalam dokumen resmi PBB dan memperkuat fungsi resminya di bidang hukum dan kebijakan global. Nah, kemudian yang keempat itu memacu fungsi bahasa Indonesia di dalam negeri. Jadi, pengakuan di PBB menjadi dorongan moral dan politik agar pemerintah lebih konsisten menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato, dokumen, dan komunikasi sehari-hari dan komunikasi resmi. Masyarakat menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu sekolah dan lembaga pendidikan lebih serius dalam mengajarkan bahasa Indonesia, termasuk sebagai bahasa untuk diplomasi antar negara. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu meningkatkan kebanggaan nasional. Penggunaan bahasa Indonesia di BBB akan meningkatkan status simbolik bahasa Indonesia itu sendiri dalam bahasa besar di dunia gitu, dan kemudian menjadikan bahasa Indonesia sebagai representasi identitas nasional Indonesia dalam tataran global, menguatkan semangat nasionalisme para masyarakatnya dan kebudayaan budaya dan bangsanya, seperti itu. Berikut ini adalah bukti nyata bahwa bahasa Indonesia belum memenuhi kriterianya sebagai bahasa nasional dan perannya sebagai bahasa kenegaraan. Nah, yang pertama itu sebagai bahasa kenegaraan itu pertama ada di pidato pejabat pemerintah yang sering mencampur bahasa asing. Contohnya itu beberapa pejabat tinggi negara itu sering banget menggunakan campuran bahasa Inggris dalam pidato resminya seperti kata-kata branding, roadmap, mindset, atau bahkan sustainability. Pidato kenegaraan itu kan harusnya menjadi sebuah contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi mereka malah menggunakan bahasa asing, dan itu menunjukkan kelemahan komitmen pada negara Indonesia. Terus yang kedua, ada dokumen resmi perusahaan asing di Indonesia tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya masih ada beberapa kontrak kerja, dokumen perjanjian, atau laporan keuangan perusahaan multinasional di Indonesia yang hanya menggunakan bahasa Inggris. Penjelasannya itu ada di menurut UU nomor 24 tahun 2009 pasal 31, kontrak dengan pihak asing yang berlaku di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pelanggaran ini menunjukkan kurangnya penegakan hukum pada negara Indonesia. Yang ketiga, label produk dan layanan publik masih didominasi bahasa asing. Contohnya itu kemasan makanan dan minuman, atau bisa kosmetik juga ya, serta aplikasi layanan publik atau transportasi seperti e-wallet dan ride hailing sering tidak menyertakan bahasa Indonesia secara memadai. Biasanya mereka suka pakai bahasa asing, bahkan sampai bahasa Latin juga ada. Ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan publik dan konsumsi masyarakat aja bahasa Indonesia itu belum jadi prioritas utama. Terus yang keempat itu ada bahasa Inggris sebagai bahasa kerja di lembaga pemerintah yang berorientasi internasional. Beberapa kementerian atau lembaga seperti Kementerian Investasi, Badan Pariwisata, atau lembaga riset internasional sering menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja, terutama dalam komunikasi digital atau laporan. Meskipun tujuannya itu internasional, seharusnya kan tetap ada versi resmi dalam bahasa Indonesianya demi menjunjung kedaulatan bahasa negara. Kemudian yang terakhir itu adalah minimnya penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di daerah terpencil. Contohnya di wilayah-wilayah pedalaman Kalimantan, Papua, bahkan Maluku. Banyak banget masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi dengan aparat pemerintah. Ini menunjukkan bahwa fungsi bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi resmi negara belum terlalu menjangkau ke seluruh wilayah-wilayah secara merata. Berikut beberapa bukti nyata yang mendukung bahwa bahasa Indonesia belum sepenuhnya memenuhi fungsinya sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah dominasi bahasa Inggris dalam pendidikan tinggi. Buktinya, banyak perguruan tinggi menggunakan textbook atau referensi berbahasa Inggris, misalnya di Fakultas Teknik, Kedokteran, atau Ekonomi. Beberapa universitas ternama seperti Universitas Indonesia, ITB, dan UGM memiliki program kelas internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, bahasa daerah masih mendominasi di wilayah tertentu. Buktinya adalah laporan dari Badan Bahasa 2020 menyebutkan bahwa beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, dan pedalaman Kalimantan, penggunaan bahasa Indonesia masih terbatas, terutama di kalangan orang tua dan masyarakat adat. Yang ketiga, ada bahasa asing mendominasi iklan dan produk komersial. Buktinya, banyak iklan di TV, media sosial, dan papan reklame menggunakan bahasa Inggris meski target audiens adalah orang Indonesia.
Contoh produk kecantikan dengan slogan seperti Glow Up Your Day atau minuman dengan label Zero Sugar. Yang keempat, penurunan kemampuan bahasa Indonesia baku di kalangan pelajar. Hasil survei Kemendikbud 2022 menunjukkan bahwa banyak siswa SMA kesulitan menulis esai dengan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris seperti aku benar-benar gak expect ini sih makin lazim di media sosial. Dan yang terakhir adalah bahasa Inggris dalam forum resmi di dalam negeri. Buktinya, dalam konferensi internasional Indonesia seperti Vintage Summit atau International Youth Conference yang diadakan di Jakarta, banyak pembicara lokal tetap memakai bahasa Inggris meski audiensnya mayoritas adalah warga negara Indonesia sendiri. gitu. Ya gitu, jadi teman-teman bahasa Indonesia itu sekarang memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat pemersatu, alat komunikasi, dan juga sebagai identitas bangsa. Sebagaimana bahasa Indonesia yang kita gunakan akan kita ketahui sebagai identitas nasional dari negara Indonesia itu tersendiri. Jadi gimana, kalian udah paham belum tentang 3 masalah dan 3 fungsi utama bahasa Indonesia? Paham, udah. Oke, bye guys, sekian videonya. Nah, itu tadi video dari kami. Kalian paham nggak? Paham banget. Nah, sekian dari kami. Apabila ada salah kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.